The love that changed the world. Tuhan itu membawa orang kepada pertobatan, pada kesadaran, dan berbalik dari jalan yang jahat melalui kebaikannya. Ayat yang paling terkenal seringkali juga sudah jarang dikhotbahkan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, great kasih Allah akan dunia ini, yang berontak, yang melawan dia, yang lebih suka pada kegelapan daripada terang, maka dia mengutus dan menyerahkan putranya satu-satu yang dia kasih, supaya barang siapa percaya mendapat keselamatan itu. Tapi lebih dari keselamatan, Tuhan memberikan kembali kemuliaan kepada manusia yang diciptakan merupa dan gambarnya. Tidak berhenti pada keselamatan, tidak dihukum, tidak masuk neraka, tapi lebih daripada itu, to change this world. Karena itu kita baru saja selesai, yaitu dari Kingdom Leadership Conference yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di situ berbicara tentang Kingdom Invasion. Ketika bumi dalam keadaan tidak karu-karuan, dalam keadaan kosong, gelap gulita, maka Tuhan melayang-layang, rohnya melayang-layang di atas permukaan bumi. Brooding, seperti mengerami begitu. Dan dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kasih itu adalah terang, kebencian adalah kegelapan. Kebodohan, kemiskinan bukan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita dikeluarkan dari tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan, disembuhkan, tidak ada yang lemah dari suku-suku mereka. Dan kemudian dia keluar dengan harta benda yang banyak dari semua orang Mesir. Orang Mesir baru saja yaitu mengalami kebangkrutan total. Ternak mereka mati, rumah mereka dalam kacau karena putra sulung, mulai dari Firaun yang ada di istana sampai budak yang ada di istal-istal kuda, semua pada mati. Tapi ketika itu Tuhan menyuruh orang Israel untuk meminta, yaitu yang selama ini tidak dibayarkan selama ratusan tahun, 430 tahun, untuk diberikan kembali. Untuk apa? Untuk membangun yaitu kemah suci di padang belantara, to worship God. Tujuan kita diberkati, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan adalah supaya memuliakan nama Tuhan di muka bumi dan menjadikan keluarga kita the dwelling place of God. Untuk apa? Untuk merubah dunia. Dalam hidup saya, banyak orang diubah hidupnya. Melalui apa? Kasih Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan dalam hidup keluarga kami dan menjangkau keluarga-keluarga lain. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Tidak percaya, dia ada berada di hukuman. Di bawah hukuman karena tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Semua kepercayaan agama yang lain tidak berbicara soal pengampunan. Ketika Kristus disalibkan dengan cara yang sangat kecil, dia berdoa bagi musuh-musuhnya yang menganiaya dia. Dan penjahat di sampingnya, kalau kita lihat film The Passion, kaget. He pray for them. Dan matanya terbuka. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia tidak berani, terimalah aku, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mendapat pewahyuan bahwa love in person is Jesus Christ. Kasih adalah seseorang dan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan melalui Anda dan saya. Love that changed the world. Hari ini begitu banyak orang percaya pada Tuhan Yesus menerima pengampunan. Sekali lagi, di dalam Kristus ada mercy, ada kemurahan hati, ada pengampunan, ada compassion, ada agape. God bless you. Tuhan memberkati kita. Change the world with the love of God. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada status statement. Dengarkan baik-baik. Kalau setuju katakan amin. Kalau tidak setuju, diam saja. Ya. Statement ini perlu direnungkan, perlu diperhatikan. Tidak ada satupun yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan yang bisa membuat Allah berhenti mengasihi kita. Oke, cuman 2 orang yang amin ya. Yang lainnya masih belum, coba perhatikan sekali lagi. Tidak ada satupun yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan yang bisa membuat Allah berhenti mengasihi kita. Amin.
ragu-ragu ya. Pernyataan ini benar adanya, benar. Tetapi jangan mencobai, jangan sekali-sekali mencobai Allah dengan sengaja melakukan segala sesuatu yang berseberangan, bertentangan dengan kehendaknya. Sebab firman Tuhan juga berkata bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang, dia pasti akan menuainya. Kok bisa tidak ada satupun yang pernah kita, yang sudah pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan itu tidak bisa membuat Allah berhenti mengasihi kita. Saat pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu love that changes the world. Kasih yang mengubahkan dunia. Kita akan membaca di dalam Yeremia 31 ayat 3. Di sana dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat ini sepertinya kurang jelas. Saya akan bacakan di dalam firman Tuhan yang hidup. Di sana dikatakan, karena dahulu kala Tuhan berfirman kepada Israel, kita semua adalah Israel rohani. Aku mengasihi kamu, hai umatku, dengan kasih yang kekal. Dengan kasih karunia aku telah menarik kamu kepadaku. Apakah saudara tahu kekal itu berapa lama? Kekal itu lamanya. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kita tidak dapat membuat Allah itu berhenti mengasihi kita. Dia akan mengasihi kita selamanya. Ini penting. Karena kita harus tahu bahwa kasihnya itu tidak tergantung kepada apa yang kita lakukan. Tetapi kasih Allah itu didasarkan dari siapa dia. Amin. Dan kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi jangan kita mengkotakkan Tuhan seolah-olah kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik, maka dia mengasihi kita. Tidak seperti itu. Karena Allah adalah kasih, maka dia akan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Dan kalau Tuhan menciptakan kita, saya mau beritahu satu alasan. Dia menciptakan kita supaya dia mau mengasihi kita. Amin. Aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Aku memilih kamu untuk aku kasihi. Oleh sebab itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Allah sekali lagi ingin kita mengenal dia. Kalau kita benar-benar mengenal dia, kita pasti akan mengalami kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah ingin kita mengalami kasihnya. Kasihnya itu sanggup mengubahkan seseorang yang kepahitan, yang sakit hati, penuh kebencian, fanatik, rasis, dan segala sesuatu yang buruk. Dengan kasih Allah, sanggup untuk merubah orang yang tadi saya sebutkan menjadi orang yang baik. Orang yang lemah lembut dan penuh kasih. Dan ketika Allah memenuhi hati kita, itu yang akan mengubahkan kita. Amin. Cara kita merespon segala sesuatu berbeda karena kasih Allah ada di dalam hati kita. Ketika kita merespon seseorang, itu berbeda ketika kasih Allah ada di dalam hati kita. Ketika kita benar-benar memahami dan kita mengalami kasih Allah, kita pasti tidak dapat bisa menahan diri untuk tidak membagikannya kepada orang lain. Dan itu yang akan mengubahkan dunia. Yang mengerti katakan amin. Kalau kasih Allah ada di dalam hati kita, kita nggak bisa menahannya untuk tidak membagikan kepada orang lain. Kita pasti akan membagikannya kepada orang lain. Dan ini yang akan mengubahkan dunia. Dalam pengasingannya, kita tahu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte diasingkan di Pulau Saint Helena. Waktu itu sebelumnya di Pulau
Elba. Ya betul, dia bersama dengan yang namanya Count Montholon. Ya, dia adalah seorang sahabat yang cukup dekat dengan Napoleon Bonaparte. Dan dia melayani Bonaparte di sana, Napoleon ini pendamping yang setia. Ketika mereka berada di ruangan seperti tahanan di satu pulau, di sana ada salib Yesus. Kemudian Napoleon Bonaparte bertanya kepada si Count Montholon itu. Dia berkata, "Bisa kamu menceritakan sesuatu tentang Yesus Kristus ini?" Dia tunjuk kepada salib itu. Count Montholon diam saja. Ternyata Napoleon itu pura-pura, dia sudah tahu tentang Yesus. Kemudian dia bertanya kepada Count Montholon, mungkin dia tidak bisa menjawab, diam saja. Akhirnya Napoleon Bonaparte berkata seperti ini. Alexander the Great, Julius Caesar, Charlemagne dan aku sendiri telah mendirikan kerajaan-kerajaan yang hebat. Tetapi didirikan di atas dasar kekerasan dan kekuatan militer. Dengan militer. Kemudian dia menunjuk kepada salib Yesus itu. Dia katakan, tetapi Yesus ini, ia mendirikan kerajaannya di atas dasar kasih. Dan sampai hari ini jutaan orang bersedia mati baginya. Wow. Kemudian dia melanjutkan. Aku menaklukkan musuhku dan setelah mereka ditaklukkan, mereka membenciku. Tetapi Yesus ini yang menaklukkan mereka yang melawan dia. Tetapi mereka yang ditaklukkannya mengasihinya. Beda. Kemudian dia berkata, aku berperang dan menang dengan menumpahkan darah orang-orang lain. Tetapi Yesus ini, ia menang dengan mencurahkan darahnya sendiri di kayu salib untuk pengampunan dosa manusia oleh karena kasihnya yang besar itu. Amin. Kasih Yesus merubah dunia ini. Konsep sistem dunia ini di turn upside down. Dijungkir balikan. Yang di atas menjadi di bawah dan yang di bawah menjadi di atas. Kasih Yesus itu mengubah dunia ini dengan banyak cara. Dan saat pagi hari ini saya akan memberikan cuma beberapa aspek yang sangat penting. Sehingga ketika kita mengerti firman Tuhan, kita tidak tinggal diam. Tetapi kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kasih Kristus yang ada di dalam kita ini bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, love that changes the world. Yang pertama adalah kasih tanpa syarat dan pengampunan. Kasih tanpa syarat adalah tindakan yang didasari kasih Kristus. Yesus ini mengajarkan dan kemudian mempraktekkan kasih ini dengan menekankan pengampunan, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Ini konsep revolusioner loh. Karena kenapa? Konsep ini itu melawan norma-norma yang ada pada saat itu. Norma-norma sosial pada saat itu. Karena saat itu, kalau seseorang berbuat salah, berbuat dosa, maka akan segera dihukum. Dan kita tahu bahwa dasar atau patokan pada saat itu hukumannya adalah hukum Taurat. Kalau kita membaca sebuah narasi di dalam Yohanes 8 ayat 1 hingga 11, ahli Taurat kemudian orang-orang Farisi itu membawa seorang wanita yang kedapatan berzina, berbuat zina, dan kita tahu bahwa hukum Taurat memerintahkan untuk apa? Melempari sampai mati dengan batu perempuan-perempuan yang melakukan zina. Dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi kemudian mereka mau mencoba Yesus dan mereka berkata, apa pendapatmu mengenai hal itu? Mereka mau menjatuhkan Yesus. Tetapi apa yang terjadi di dalam Yohanes 8 ayat 7? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah orang Farisi, orang atau ahli Taurat mendengar perkataan itu, mereka pergi satu persatu mulai dari yang tertua.
Mengapa yang tertua? Karena yang tertua paling banyak buat dosa. Betul? Betul. Betul yang tua-tua? Ya, betul. Dan akhirnya tinggallah Yesus dengan perempuan itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Siapa wanita yang kedapatan berzina itu? Siapa tahu? Siapa? Dia adalah Maria Magdalena. Apa signifikansi Maria Magdalena setelah dia menerima kasih yang tanpa syarat dan diampuni oleh Tuhan? Apa signifikansinya? Kita akan membaca di dalam Lukas 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu siapa? Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena, seorang pezina, ketika menerima kasih tanpa syarat dan dia diampuni, hidupnya diubahkan. Seorang pezina menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Hidupnya diubahkan oleh kasih Kristus, dan kasih Kristus yang ada di dalamnya itu tidak bisa tidak, harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan hidupnya mengubahkan dunia lewat pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dan kita harus tahu bahwa akhir hidup dari Maria Magdalena tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi sejarah mencatat ia mati syahid sebagai seorang martir karena Injil Kerajaan Allah bersama beberapa perempuan lainnya. Karena kenapa? Kasih tanpa syarat dan pengampunan yang dia terima daripada Tuhan, itu yang menginspirasi dia, membuat dia tidak bisa tinggal diam. Dia membagikan kasih yang luar biasa itu kepada orang-orang dengan memberitakan Injil Kerajaan. Dan dia harus mati karena Injil Kerajaan Allah itu. Kita pasti yakin saya, kita pasti sudah pernah nyanyi lagu Sentuh Hatiku. Ya, lagu ini yang menggubah adalah Jason. Saya sudah pernah sampaikan tetapi saya ulangi lagi. Ini adalah sebuah refleksi hidup yang dialami oleh kisah seorang temannya, seorang gadis yang diperkosa oleh ayahnya sendiri. Ini sungguh-sungguh terjadi. Dan akhirnya hamil. Ini anaknya atau cucunya ya kalau lahir seperti itu ya. Bingung ya. Ya, ada catatan bahwa ayahnya melakukan hal itu, memperkosa gadis itu karena dia dalam kondisi mabuk berat. Tetapi apa yang dilakukan oleh ayahnya itu membuat masa depannya hancur. Bisa bayangkan, diperkosa oleh ayahnya sendiri, kemudian dia hamil. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mencoba bunuh diri. Dan akhirnya dia gila. Dipasung di rumahnya sampai belasan tahun. Dia tidak bisa mengampuni papanya. Dan Jason ini hampir pernah mau jadi full timer di Rock Malang ya, Jason itu. Kemudian Jason sering ke rumahnya kemudian mendoakan. Dia mulai menulis, menggubah lagu Sentuh Hatiku. Dan akhirnya Jason pergi keluar kota. Tetapi dia terus menulis lagu itu. Dia pindah dan kemudian sibuk dengan kegiatannya. Suatu saat dia menerima telepon dari temannya itu. Dia heran lah, kan gila, dia dipasung. Loh, kok bisa telepon saya? Ternyata gadis itu akhirnya bercerita. Dia mengatakan, sudah puluhan tahun saya dipasung. Dan kemudian apa yang terjadi? Rantai yang mengikat dia, dikunci itu. Saya tidak tahu katanya, apakah karena dimakan oleh waktu, akhirnya rantai itu putus. Atau terjadi sesuatu, atau ada mujizat.
ketika dia terlepas, satu hal yang ia inginkan, cuma satu, dia ingin membunuh ayahnya. Karena ayahnya sudah menghancurkan masa depannya. Dia ambil pisau. Tetapi ketika dia ambil pisau mau membunuh ayahnya, dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus ada di depannya. Dan Yesus berkata, ampunilah papamu. Dia berteriak katakan, tidak bisa. Papaku telah menghancurkan hidupku, aku tidak mau mengampuninya. Dia memukul dirinya, berteriak histeris. Kemudian Yesus datang dan memeluk dia. Yesus mengatakan, aku mengasihimu. Memang berat, tetapi ketika dipeluk Yesus dan Yesus mengatakan, aku mengasihimu, dia menerima kasih, unconditional love, kasih tanpa syarat. Dan akhirnya dia bisa cuman menangis. Dia mendekati ayahnya yang waktu itu sudah sakit dan stroke. Dia datang dan katakan, Papa, aku mengampuni engkau. Seseorang ketika menerima kasih Yesus, menerima pengampunan Yesus, berarti di dalam hatinya dia ingin membagikan kepada orang lain. Dan itu kesanggupan, bukan kesanggupan pribadinya, tetapi kasih Allah yang meliputi kehidupannya. Dan saat ini hidupnya itu menjadi kesaksian bagi banyak orang karena kasih Yesus. Oleh sebab itu kalau kita sudah menerima kasih Yesus yang tanpa syarat itu, pengampunan itu mutlak di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak bisa kita ampuni, bahkan musuh-musuh kita. Yang mau melakukan katakan, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Galatia 3:28. Sebab tidak ada lagi Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi budak atau bebas, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, sebab semuanya kamu satu dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah inklusivitas dan kesetaraan. Apa itu inklusivitas? Inklusivitas bahasa Inggrisnya, inclusivity itu tanpa memandang perbedaan. Equality itu kesetaraan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih yang mengubahkan dunia ini, itu berbicara tentang inklusivitas dan kesetaraan. Kasih Yesus itu untuk semua kalangan loh Bapak Ibu. Kasih Yesus itu untuk semua bangsa loh. Tanpa memandang perbedaan, setara semua. Mungkin perbedaan gender, agama, etnis, dan latar belakang budaya. Bisa jadi, tapi ingat bahwa tidak ada diskriminasi. Yesus menentang praktik diskriminasi yang ada pada zamannya. Enggak usah jauh-jauh, saya akan memberikan sebuah contoh tentang kisah sebuah perikop Yesus memberkati anak-anak. Kita akan membaca, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Murid-murid berpikir bahwa mereka sudah melakukan segala sesuatu yang tepat dengan melarang anak-anak mendekati Yesus. Ingat, kasih Yesus bukan hanya kepada orang-orang dewasa. Kasih Yesus juga untuk anak-anak. Kalau kita melarang anak-anak itu datang kepada Tuhan, melarang anak-anak youth itu datang kepada Tuhan, itu termasuk diskriminasi. Tidak ada kesetaraan, inklusivitasnya tidak ada. Jadi saya minta orang tua yang hadir di tempat ini, bahkan yang sedang online di rumah, biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan. Di sini ada ibadah roki. Dari usia dini mereka sudah diperlengkapi, sudah diajar untuk mengenal kebenaran dan mengalami kasih Yesus. Jadi sekali lagi jangan menyepelekan apalagi mengabaikan yang disebut kesetaraan atau inklusivitas itu. Percaya atau tidak, kalau anak-anak itu diubahkan oleh kasih Yesus, maka mereka akan mengubahkan dunia ini dengan kasih Yesus yang ada di dalam kehidupan mereka. Amin. Jangan sampai kemarin, ya, nanti saya akan sampaikan sedikit mengenai sebuah sesi tentang kingdom family. Bagaimana sebuah keluarga, ini keluarga hamba Tuhan,
bisa diserang oleh iblis dan hancur tidak karu-karuan. Nanti saya akan bicara sedikit ya, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kita pasti kenal ini orang, siapa? Bukan kenal ya, tahu ya, siapa? Iya, ada seorang misionaris namanya Stanley Jones, dia berkata, sekalipun kamu sering menulis tentang tulisan-tulisan atau mengutip kata-katanya Yesus, Anda kelihatannya kok keras sekali menolak menjadi pengikutnya. Kemudian dia berkata seperti ini, I like your Christ. Aku suka Kristusmu. I don't like your Christians. Aku gak suka orang Kristen. Your Christians are so unlike your Christ. Karena orang Kristen itu tidak seperti Yesus. Kenapa hal itu terjadi dan dia menulis quotes ini. Kemudian dia berkata, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Saya sedih membaca kisah ini, karena terjadi diskriminasi. Zaman dahulu antara orang kulit putih dan kulit hitam, itu sangat dibedakan. Dia pelajari Alkitab dan kemudian dia tertarik menjadi orang Kristen suatu saat dia ke gereja. Sampai di depan gereja, penerima tamunya mengatakan, kamu mau kemana? Saya pagi ini mau ibadah di gereja ini. Kemudian jawab yang penerima tamu, gereja ini bukan untuk orang kafir seperti kamu. Kalau kamu mencoba masuk gereja ini, aku akan menyuruh orang untuk melempar kamu keluar dari tempat ini. Gara-gara kalimat ini, yang seharusnya India ini sekarang ini hampir 1,5 miliar manusia, penduduk, populasi. Sekarang orang percaya hanya 2-3% saja. Sangat menyayangkan, sangat disayangkan, sangat-sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, katakan no to discrimination. Kita harus ada inklusivitas dan juga kesetaraan. Karena sekali lagi, kasih Yesus itu untuk semua kalangan dan untuk semua bangsa. Amin. Jadi gak usah lihat ras lagi. Kamu orang apa? Enggak usah. Sebab kasih Yesus itu untuk semua manusia. Dan kita tidak pernah memilih toh, saya mau lahir menjadi etnis ini. Ya toh, atau dari keluarga yang ini. Enggak bisa. Tuhan sudah tentukan itu. Jadi sekali lagi yang Tuhan rindukan adalah jiwa-jiwa. No discrimination. Nah, ini ada satu channel YouTube yang namanya Living Waters. Channel ini menginspirasi juga untuk memperlengkapi orang percaya, khususnya orang-orang Kristen untuk menggenapi amanat agung. Sangat bagus. Living Waters, kapan-kapan diklik. Dan banyak klip yang bagi saya itu luar biasa karena cara menginjili orang-orang yang belum percaya atau orang-orang Kristen yang KTP itu sangat sederhana, tetapi saat diinjili mereka terima Tuhan, termasuk LGBTQ tanpa ada diskriminasi, karena Yesus itu untuk semua kalangan, termasuk mereka. Dalam satu klip dengan judul Diana was going home to commit suicide, then God intervene. Artinya apa? Diana ini laki atau perempuan ini modelnya? Laki, tapi namanya Diana. Dia mau pulang karena merasa dia seorang transgender. Dia pulang mau bunuh diri. Tetapi Allah turun tangan, campur tangan, mengirim seorang dari tim Living Waters ini untuk menginjili dia. Diana seorang transgender. Nama aslinya adalah Carlos. Ya, Carlos. Dia sakit. Orang sakit membutuhkan dokter. Orang sakit membutuhkan tabib. Yang gak sakit gak perlu. Karena Yesus datang untuk orang yang berdosa. Bukan untuk orang benar. Amin. Saya tidak pro LGBTQ. Tidak. Tetapi perilaku mereka menyimpang dari ajaran Alkitab
Dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Pak Andreas sudah sampaikan hati-hati. Mereka terbelenggu dengan dosa yang disebut dosa kenajisan. Tetapi sekali lagi kita harus tahu, bukankah kasih Yesus itu untuk semua kalangan termasuk mereka. Jadi jangan sampai kita gilo dalam tanda petik kalau Tuhan mengatakan saatnya kita harus menjangkau mereka, amin. Saya pernah melayani dalam tanda petik melayani rohani loh ya. Orang yang homoseksual. Ketika itu saya masih naik sepeda motor, dia duduk di belakang. Tiba-tiba dia ngomong, aku terangsang. Bayangkan, saya langsung turun dari sepeda motor. Loh, sungguh. Saya bermaksud bukan melayani dia, tetapi melayani seorang rohani. Supaya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketemu yang namanya tim Living Waters, diinjili. Carlos bertobat dan kembali, Diana bertobat kembali menjadi Carlos. Wow. Kasih Yesus untuk semua kalangan ya. Ada yang masih gilo? Saya aslinya gilo loh ya. Tapi kalau Tuhan sudah beritahu, ayo berangkat ya, kita harus berangkat. Diana diubahkan menjadi Carlos karena kasih Kristus. Karena di hadapan manusia, semuanya manusia itu memiliki kesetaraan untuk menerima kasih-Nya, kasih karunia, memperoleh keselamatan. Sekali lagi, no discrimination, siapapun mereka perlu Yesus, perlu kasih Yesus, dan kasih Yesus sanggup mengubahkan mereka. Yang mau melayani orang-orang LGBTQ, katakan amin. Tak berani ya. Okay. Saya ketemu banyak loh, Ya, biar ketemu tok. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, love that changes the world. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang selanjutnya adalah pelayanan dan pengorbanan diri. Saya sudah berbicara mengenai korban. Dalam perjanjian lama itu korban, tahu ya korban itu apa? Ada korban bakaran, korban curahan, korban sajian, korban keselamatan, korban macam-macam, penghapus dosa. Korban itu adalah segala sesuatu yang berurusan, yang ada hubungannya dengan pencurahan darah. Saya sudah sampaikan bahwa hal itu telah digenapi oleh Yesus di kayu salib ketika dia mencurahkan darahnya. Itu karena apa? Kasih dan dilakukannya tanpa pamrih. Sehingga di perjanjian baru, berkorban memiliki arti mengerjakan sesuatu dengan kasih dan tanpa pamrih. Dan apa yang kita kerjakan dengan kasih dan tanpa pamrih, itu akan mengubahkan dunia. Mohon maaf Bu Agnes, ini ada namanya Agnes juga ya. Agnes ini seorang gadis Albania, itu begitu terpesona dengan pelayanan misionaris yang ada di Bangladesh. Kemudian usia 12 tahun dia mulai terlibat pelayanan orang-orang miskin. Kemudian usia 18 tahun dia ikut pelayanan dengan misionaris. Dan tepatnya tahun 48 dia menjangkau orang-orang miskin yang ada di Kalkuta. Dengan mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit. Dan apa yang dikerjakannya dengan kasih dan tanpa pamrih itu mengubahkan dunia. Bagaimana caranya? Mengubahkan dunia seperti apa? Karena dengan apa yang dikerjakannya, ada banyak sekali orang-orang di Kalkuta itu menjadi percaya kepada Yesus. Karena Agnes ini melakukan segala sesuatu dengan kasih dan tanpa pamrih. Siapa Agnes? Dari Albania itu. Dia adalah Mother Teresa. Mungkin kita tidak bisa seperti Mother Teresa bangun sekolah, bangun rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi ada satu quotes yang bagi saya itu sangat powerful. Mother Teresa berkata bahwa if you want to change the world, go home and love your family. Mau mengubahkan dunia, enggak usah muluk-muluk.
pulang ke rumahmu dan kasihilah keluargamu. Latar belakang India waktu itu memang sangat mengenaskan. Banyak laki-laki meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan istri dan anak-anak mereka untuk menikah lagi. Karena laki-laki saat itu patriarki, karepe dhewe. Karepe dhewe. Karena kenapa? Ya, perilaku ini mirip dengan orang Israel zaman Perjanjian Lama, jadi patriarki. Seharusnya istri itu menjadi tulang, istri kan tulang apa? Rusuk, tetapi di sana jadi tulang punggung. Yang kerja istri-istri. Jadi yang laki-laki santai, kawin sana, kawin sini. Karena tulang punggungnya si siapa? Si wanita ini. Dan masalahnya itu begini, mereka kawin sana, kawin sini, kalau nggak punya anak nggak apa-apa. Anaknya keleleran, relatif banyak tidak punya figur bapak. Anak-anak terluka, mereka kehilangan figur seorang bapa dan timbul banyak kejahatan dan kemiskinan di tempat itu. Dan itu saat itu umum, hal yang biasa di India itu. Makanya Mother Teresa berkata, if you want to change the world, go home and love your family. Ini gak gampang loh ya Bapak Ibu ya, kelihatannya mudah. Nanti saya akan mengupas dengan pelan-pelan. Jadi kitab Maleaki ya. Jadi yang selanjutnya adalah pelayanan dan pengorbanan diri. Maleaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, ya. Kitab Maleaki ini orang Israel bertanya kepada Tuhan, mengapa sih Tuhan kok gak mau terima persembahan kami? Kenapa Tuhan tidak berkenan untuk persembahan mereka? Tuhan menjawab ini. Kamu bertanya ya, oleh karena apa ya? Oleh sebab itu Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bangsa Israel tidak setia kepada istri masa muda mereka, kawin lagi, kawin campur dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga hal itu menyakiti hati anak-anak mereka. Makanya di akhir daripada kitab Maleaki di sana dikatakan akan dikirimkan Nabi Elia yang akan dikembalikan lagi hati anak-anak kepada bapa dan sebaliknya. Bisa bayangkan seorang anak bertumbuh tanpa figur seorang bapak, seorang ayah. Bagaimana bisa mereka bisa memiliki hati yang intim dengan Bapa kita yang di surga? Kalau Bapa di dunia seperti itu, meninggalkan mereka sehingga mereka tidak memiliki figur yang benar. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Mereka tidak bisa, bahasa Inggrisnya figure out. Seperti apakah itu Bapa di surga? Yang mereka lihat Bapa-Bapa dunia modelnya seperti ini. Mereka nggak bisa figure out Bapa di surga itu seperti apa. Nggak bisa. Dan bagaimana mereka bisa memiliki hubungan yang intim dengan Bapa yang di surga? Kalau mereka tidak bisa figure out kasih Bapa yang ada di bumi ini. Saat ini saya menemukan banyak rumah tangga keluarga yang tidak peduli, bahkan tidak peduli dengan keluarga mereka. Bisa bayangkan generasi yang tumbuh tanpa kasih dan figur. Terus bagaimana jawaban kita? Kita bisa menjawab, saya tidak kemana-mana, saya ada di rumah saja. Ya, banyak yang berkata seperti itu. Pertanyaan sekarang, apakah saudara mengasihi keluarga saudara dan menjadi figur bagi keluarga saudara? Ini kesaksian. Di KLC, bagaimana seorang hamba Tuhan yang melayani. Tetapi anaknya jatuh. Nakalnya itu bukan cuma di Indonesia, cross cultural. Minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Dan saya katakan tidak mudah kalau kita mau supaya dunia ini bisa diubahkan. Pulang, kasih keluargamu. Itu sebuah pengorbanan, pelayanan yang pelayanan dan merupakan sebuah pengorbanan. Saya masih ingat ada seorang teman melayani di Amerika 9 tahun, sendirian di sana. Anaknya itu tinggal di Indonesia. Waktu pulang, anaknya panggil, "Om, loh serius ini? Om tidak boleh tidur di kamar mama." Kan lucu. Karena kenapa? Tidak memiliki figur Bapak. Ini kisah nyata ini.
Ya, saya kenal baik dengan orangnya. Suami selingkuh, istri membalas selingkuh. Ketika istri selingkuh, ketahuan suaminya. Suaminya ngamuk, bawa anaknya yang masih merah, barusan lahir. Dibawa, ditaruh di bawah pohon, supaya dimakan anjing. Serius ini. Untung ketahuan tetangganya, gak jadi dimakan. Bisa bayangkan perasaan anak yang tidak tahu apa-apa tetapi menjadi korban dari rumah tangga yang tidak bertanggung jawab. Tidak melayani, tidak pernah berkorban. Fokusnya cuma diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Tidak mau berkorban, tidak mau melayani anak-anak, tidak mau melayani keluarga. Seperti ini dewasanya seperti apa? If you want to change the world, go home and love your family. Amin. Ayolah kasihi, mungkin kita pernah berbuat kesalahan di masa lampau. Masih belum terlambat kok. Kasih Yesus yang tidak bersyarat, unconditional love itu. Itu bisa mengubahkan kita. Sehingga nanti kasih yang kita keluarkan, yang kita bagikan itu persis seperti kasih yang Yesus bagikan kepada kita. Orang-orang yang pernah kita sakiti, ketika mereka melihat kita, mereka juga pulih di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya, Matius 9:36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Selanjutnya, Matius 14:14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lanjut lagi, Matius 15 ayat yang ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan semaput di jalan. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Belas kasihan ini saya ambil semua dari kitab Matius. Ada 4 belas kasihan. 4 kali belas kasihan. Jadi yang selanjutnya adalah empati yang berbelas kasihan. Kalau kita cuma empati, tok percuma. Harus ada belas kasihan. Sebab kenapa? Empati yang berbelas kasihan, bahasa Inggrisnya adalah compassionate empathy. Artinya apa? Understanding a person difficulty and being moved to help. Artinya apa? Mengerti kesulitan seseorang dan tergerak untuk menolongnya. Tuhan Yesus bukan cuma empati, tetapi ada belas kasihan. Jadi belas kasihan nih, empati yang memiliki atau empati yang berbelas kasihan itu mengerti, tidak mengerti tok, tetapi tergerak untuk menolong mereka. Itu yang akan mengubahkan dunia. Amin. Kasih Yesus itu ditandai dengan empati yang berbelas kasihan, yang sangat mendalam terhadap mereka yang menderita. Kita tahu bahwa Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin. Perhatikan baik-baik, setiap kali Yesus memiliki empati yang berbelas kasihan, mujizat terjadi. Amin. Mau melihat mujizat terjadi, milikilah compassionate empathy. Dilakukan oleh Mother Teresa juga. Ketika dia tergerak untuk melayani, karena empati yang berbelas kasihan, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai Raja. Banyak rumah tangga dan keluarga dipulihkan. Bukankah itu sebuah mujizat yang luar biasa? Kita selalu berpikir bahwa yang mujizat itu orang timpang bisa berjalan, buta bisa melihat. Saya beritahu bahwa ketika keluarga rumah tangga dipulihkan, itu mujizat, amin. Dan itu dilakukan oleh Yesus pertama kali di kota apa? Kana. Di dalam sebuah perkawinan di Kana itu mengubah air menjadi air anggur. Dan biarlah kita semua sebagai orang percaya memiliki kerinduan untuk mengubah dunia ini dengan memiliki compassionate empathy.
Jadi kesimpulan pada saat pagi hari, kasih Yesus telah mengubah dunia dengan banyak cara. Beberapa aspek penting dan tentu saja harus kita teladani. Pertama adalah kasih syarat, tanpa syarat dan pengampunan. Yang kedua adalah inklusivitas, kesetaraan, tidak memandang bulu. Ketiga, pelayanan dan pengorbanan diri. Dan yang terakhir, empati yang berbelas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang